Iya, Ibu Mumu Hadis. Ibu Mumu Hadis. Muhadi. Mumu Hadis. Oh, Mumu Hadis. Ibu Mumu. Silakan, Bu Mumu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, biasanya saya juga bertanya di kajian Buya kalau bersama Kang Abu. Tapi hari ini spesial mengenai boleh dijelaskan mengenai saum siam, sama ada orang yang selalu mengatakan bahwa imsak sudah dekat, kita siap-siap. Sementara yang saya tahu bahwa ini nggak tahu pertanyaannya meleset apa enggak, tapi saya hanya ingin mendapat penjelasan dari Buya bahwa kenapa kita harus berpatokan kepada imsak, sementara menurut saya imsak itu adalah saum itu sendiri gitu. Jadi saya tetap akan menjaga imsak saya sampai di akhir Ramadan nanti. Apakah itu benar atau tidak, tapi mohon penjelasan. Baik, ya. Demikian, ya Ibu Mumu, terima kasih. Ini penjelasan tentang saum siam. Kemudian beliau memahami bahwa imsak itu ya pengertiannya saum itu sendiri, Bu ya. Mohon dijelaskan, Bu ya. Nah, ini kan ada imsak, ada subuh. Iya. Subuhnya itu jam 4.32. Iya, sekarang ya, 32. 32. Oke. Jam 4 berarti jam 4 ya. 04.32. Iya. Ini subuh. Betul. Ini subuh. Subuh. Nah, imsaknya itu jam berapa? 4.23 Bu ya sekarang. 4 menit 23. 23. Jadi berapa menit selisihnya? 10 menitan. Berapa? 10 menit. 10 menit. Ini adalah angka-angka kebulatan saja sesungguhnya. Relativitas itu berlaku dalam matematika juga relatif banget sih semuanya. mungkin otak saya udah terpengaruh oleh relativitasnya Einstein kali. Iya. Begini Bu Momo. Sesungguhnya 10 menit ini kebanyakan bagi saya mah. Kebanyakan. Tapi yang tidak salah juga sih. Bagus karena apa? Ihtiyat namanya. Angka 10 ini muncul dari ihtiyat. Ihtiyat ya, ihtiyat. Kehati-hatian. Sesungguhnya kalau seandainya kita itu berhenti makan minumnya itu pas jam 4.32, kurang 1 detik itu masih sah wudunya. Tapi kan sulit untuk memisahkan waktu yang sekian detik itu memastikan. Sulit enggak? Karena jam kita juga ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Di samping itu juga tidak ada warning yang jelas bahwa ini sudah masuk 32. Ya. Makanya diperlukan hati-hati itu jangan sampai kita menerjang lebih dari 32. Nah sesungguhnya 5 menit juga cukup lah sebetulnya mah. Cukup 5 menit nih. Malah saya pernah cerita dulu, ada punya teman ketika saya sedang di rumah beliau, orang kaya raya ya, pengusaha PJTKI, pengusaha umroh gitu. Sudah imsak, dia masih makan aja. Bilang, itu imsak itu. Biarin aja, nunggu subuh aja dah katanya. Jadi begitu Allahu Akbar dia berhenti makan. Enak banget tuh buat. Nah itu juga saya melihat berlebihan. Ya, dia kurang hati-hati. Karena kita kan 1/100 detik saja kita terlambat, masih mengunyah, masih minum, itu puasanya kan biasa jadinya. Ya kan. Maka kalau ihtiyat dalam sholat itu kan 3 menit biasanya. Dalam puasa 10 menit. Ya kenapa? Karena bagaimanapun kan kalau sholat itu kan ya bisa diqadha, bisa ya bayarnya juga tidak begitu repot. Berpuasa kan bayarnya kan 1 hari kita lapar kan gitu. Oke. Jadi
perlunya imsak itu adalah sebagai pembatas kehati-hatian supaya kita puasanya sah, karena membedakan waktu yang sangat rumit ini tidak mudah. Ya, dan ini hakikatnya lagi saya ingin mengatakan relativitas waktu itu adalah seperti ini. Karena bumi kita ini bulat, ya, anggap aja bulat dah. Oleh karena bumi kita ini bulat, ya, dia berputar, maka bisa saja di satu tempat ini, ya, dalam jangka sekian kilometer itu jangkanya umpamanya 1000 kilometer, itu akan membuat waktu itu bedanya 1 jam, umpamanya, betul nggak? Yang ini sudah maghrib, ini belum, karena dia berputar, betul nggak? Karena yang ada di sebelah timur itu lebih dulu maghribnya daripada yang sebelah barat, kan begitu. Nah, ketika jaraknya itu 1 kilometer, kita tidak bisa membedakan karena dibagi 1000. Paham nggak? Mungkin 1/100 detik bedanya. Nah, makanya waktu itu dia kebulatan. Makanya Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Sesungguhnya bisa kita bagi 100 waktu loh. Bisa nggak 100 waktu? 100 waktu. Yang bedanya adalah per waktu itu adalah 5 menit. Betul nggak? Itulah relativitas. Maka kita harus menggunakan ini logika imsak. Logika imsak harus kita pakai bagaimanapun juga, kehati-hatian supaya puasa kita selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu imsak hakikatnya. Oke, udah jelas? Oke. Kemudian ini fikih Islam yang dikarang oleh para fuqaha, itu di dalam kitab fikihnya Kitabus Shaum. Namanya Kitabus Shaum, kitab saum. Kita diwajibkan puasa saum. Sampai niatnya pun ketika habis sholat tarawih, kita niat bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana adi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Allahumma sholli. Itu kan seperti itu, Bu, ya. Tetapi kalau kita lihat Al-Qur'annya, mana ayat Qur'an yang mewajibkan puasa, yang digali, yang dikembangkan oleh fuqaha menjadi hukum puasa, ternyata adalah firman Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Ternyata di Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, dituliskan, diharuskan, alaikum bagi kamu, opo asyamu, puasa. Di Al-Qur'annya asyamu, tapi kitanya nawaitu saum. Nah, lalu apa bedanya saum dengan siam? Di dalam Al-Quran kata saum itu diucapkan oleh Siti Maryam ketika dia melahirkan seorang anak, ya kan gitu, dan tertuduh dia berzina dan sebagainya. Nah, akhirnya ditanya macam-macam, dia tutup mulut nggak mau ngomong, ya itu.
Dikatakan dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman yauma insiya. Saya terjemahkan, inni nazartu, sesungguhnya aku telah bernazar, lirrahmani, untuk Tuhanku yang maha penyayang, sauma, aku bernazar saum, tidak ngomong. Aku bernazar saum, tidak ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak bisa berbicara dengan siapapun hari ini karena aku lagi saum. Jadi saum itu tidak ngomong kan? Kalau tidak makan tidak minum namanya apa? Siam. Maukah kita perbaiki? Terserah. Kalau karena kita orang Indonesia, saya tidak menyalahkan juga. Saya malas menyalahkan orang itu ya. Nanti tersinggung lagi. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah bahasa Indonesianya siam siapa? Puasa. Saum siapa? Puasa. Ada masalah enggak? Aku niat besok mau puasa. Salah atau betul? Ya betul. Ya karena saum dan siam sama dalam bahasa Indonesianya. Kecuali kita adopsi dulu bahasa Arab ini, di Indonesia kan secara resmi, dimasukkan dalam tanda kutip dulu, 5 tahun kemudian tanda kutipnya dihilangkan, baru tersosialisasi sempurna, kita membedakan antara saum dan siam. Kalau tidak makan tidak minum namanya siam, kalau tidak ngomong namanya saum, baru terjadi. Jadi kalau niat insun puasa ya nggak ada masalah. Tapi kalau bahasa Arab akan kelihatan bedanya nama itu sauma dengan nama itu siama. Oke, gitu aja kira-kira. Baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Mumu Hadis yang ada di Jakarta, di Banten maksud saya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.